Ini adalah berita sedih buat Suzuki. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan karena Suzuki MotoGP ditinggal oleh David Brivio, sosok yang bisa membawa Suzuki menuju kesuksesan meraih titel juara dunia MotoGP 2020. Kita akan bahas apakah Suzuki akan terancam tahun ini. One, I'm not the one to underestimate. I want the throne, I learned to crush obstruction, rush through barricades, levitate. Got it tatted on me, told them follow me. They see the vision, now it's 2020, clear as Tahoe, Lexus, clear as day. No longer move around in fear, disarray. Pray you hear me like the winter wind against your window pane. Feel the bass, baby, soak it in and let it marinate. It's time to hustle, gotta muscle up and run through barricades, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan YouTube Iwan Banaran, Kang Mas. Aduh, ini bener-bener agak shock juga sih, Bibi. Jujur, Cak. Jadi, tidak pernah menyangka sih, sosok David Brivio. Mungkin teman-teman semuanya nggak selalu tahu dengan namanya behind the scene dari MotoGP. Bibi paham betul lah, sampai hanya fokus pada pembalapnya. That's it. Pembalap dan motor itu aja. Padahal kalau sampai bedah behind the scene dari sebuah balap MotoGP itu banyak sekali komponen, banyak sekali supporting, banyak sekali orang-orang behind the scene-nya yang luar biasa yang membuat pembalap bisa maju ke depan, bisa meraih posisi tertinggi, bisa juara, bisa performs. Tapi tidak banyak yang tahu. Padahal MotoGP tidak lepas dari timnya, krunya, kemudian juga manajernya. Nah, inilah yang saat ini membuat shock kita semuanya karena kenapa, Cak? Tanpa ada suara ya, tanpa ada isu sama sekali. Tiba-tiba, suddenly, Cak. Jadi boso ini ujuk-ujuk, Cak. Moro-moro gitu, Cak. Suzuki ditinggal oleh David Brivio. Pertanyaannya sampean, sopo Cak WB gitu, David Brivio? Oke, Kang Mas, Ibu akan jabarkan sama semua. Share sedikit mengenai David Brivio. Suzuki MotoGP kembali di tahun 2015. Sebelumnya mereka kan sudah retired atau stop karena masalah cost ya. Jadi finansial yang luar biasa membuat mereka stop MotoGP dan mereka kembali di tahun 2015. Di tahun itu Suzuki kembali dengan sebuah filosofi baru bahwa mesin mereka akan meninggalkan model V dan beralih ke inline seperti yang dimiliki atau seperti yang dipilih oleh Yamaha pada mesin M1 mereka sejak 2004. Itulah kenapa ini adalah sebuah project yang sangat ambisius, project yang luar biasa, new, all new semuanya. Ini bukan mesin yang bekasnya MotoGP dulu, ini adalah all new engine, mesin yang harus dikembangkan secara terus-menerus, mesin yang harus mendapatkan input atau koleksi data dari semua pembalap, dari kru. Berdasarkan data tersebut diolah, kemudian diambil kesimpulan dan kemudian dikembangkan. Semuanya ini tidak lepas dari namanya manajer, tim manajer yang menaungi mereka. Ibaratnya Kang Mas, ibaratnya Cak, kalau kita rumahnya, istilah rumah kayak gini, kita tuh ada bapak. Pembalap itu anaknya istilahnya kan. Seorang manajer dari MotoGP itu adalah bapak. Jadi kalau bapaknya katro, nggak mungkin sebuah tim tuh bisa menuju kesuksesan, nggak mungkin. Contoh nih, sampean anak nih, zaman rapotnya jelek, yang ada bapak marah-marah, ya bapak kita marah-marah, dimaki-maki. Kamu belajar dong, makanya kamu mau jadi apa gini. Nah, sekarang bandingkan dengan kalau kita ketemu bapak yang bijaksana, mengayomi, ya kan. Kalau sampean jelek rapotnya, dengan santai bapak bilang begini, nggak apa-apa nak. Yang penting kamu sudah usaha keras, yang penting kamu sudah belajar, yang penting kamu sudah fight benar-benar. Tapi alangkah baiknya seperti ini nak, nanti nak. Jadi supaya raport kamu akan lebih baik lagi. Itu maksud IWB. Dan ini yang terjadi pada tim MotoGP, Cak. David Brivio adalah sosok yang berpengalaman. David Brivio, kalau sampean tahu, ini adalah sosok yang mempunyai andil besar membawa Valentino Rossi dari Honda ke Yamaha. Kalau sama bedah nama biografi Valentino Rossi di sana, David Brivio disebut berulang-ulang oleh Valentino Rossi. Pada tahun 2003, sama tahu nggak? Itu udah goncang, Cak. Valentino Rossi itu udah goncang. Rossi itu udah kesel sama Honda. Jadi ini sedikit sekilas informasi buat sampean semuanya. Kenapa Rossi meninggalkan Honda? Jadi biar sampean clear semuanya ini. Ada behind the scene-nya dan ini adalah sumber langsung dari Rossi. Jadi bukan dari ABC dan sebagainya yang hanya isu dan sebagainya, bukan. Ini adalah truly dari Valentino Rossi. Pure informasi Valentino Rossi. Jadi, Cak, Rossi sudah merasakan ketidaknyamanan dengan Honda pada tahun 2002 ya, ketika mereka bergeser ke
tim yang sudah istilahnya kita kelas premier lah. 2002 pengembangan RC, Rossi menemukan adanya semacam arogansi dari para engineering Honda. Filosofi Honda itu terlalu mengagungkan teknologi, itu yang tidak suka Valentino Rossi. Jadi Valentino Rossi merasakan bahwa rider seperti tidak dipandang. Rider merupakan hanya pelengkap yang membuat Rossi merasa tidak nyaman. Itulah ketika Yamaha datang di tahun 2003, itu sekitar bulan November atau Desember, ibu lupa ingat ya pada ceritanya itu. Tahun 2003 ketika Rossi masih di Honda, Yamaha datang. Waktu itu yang datang adalah David Brivio ini, Cak. David Brivio mengatakan, "Valentino, we need your help. Kita butuh bantuan Anda. Butuh bantuan Rossi untuk mengembangkan motor Yamaha." Karena sudah 1 dekade mereka nggak mendapatkan namanya juara dunia. Sudah 1 dekade mereka paceklik juara dunia. Sebuah hope atau harapan. Ibaratnya dia merasa seperti dihargain, Cak. Ketika Yamaha datang dengan mengatakan bahwa Valentino, kita butuh Anda, kita butuh bantuan Anda. Itulah yang membuat Valentino Rossi langsung mengatakan, yes, aku akan ke Yamaha. Ya, jadi David Brivio meyakinkan pada Rossi bahwa Yamaha adalah good company. Yamaha adalah perusahaan atau istilahnya ya tim yang hebat sebenarnya. Cuman direction mereka belum dapat. Itulah kenapa Rossi akhirnya pindah secara meyakinkan dari Honda ke Yamaha di tahun 2004. Dan tahu nggak waktu pengembangan di sana? Rossi datang ke pitnya Yamaha, mereka mengerubungi, Cak. Rossi dikerubungin kru mekaniknya Yamaha, kemudian bahkan Maurizio Furusawa pun mendengarkan apa yang Rossi katakan. Pada saat itu Yamaha kebingungan antara memilih inline Big Bang atau Screamer, karena pada situ sebelumnya Yamaha sempat memilih untuk model V juga. Jadi memang, Cak, di MotoGP model inline 4 itu tidak jamak, nggak umum karena memang less power. Namun Valentino Rossi mengatakan, jangan, kita akan coba yang inline. Inline kelebihannya adalah smooth, controllable, jadi mudah dikontrol. Smooth, controllable, walaupun mungkin mesin nggak meledak-ledak, tapi dia smooth dan controllable. Ada 2 tipe, Big Bang atau Screamer. Screamer sama, dia lebih liar, powerful, dan yang Big Bang itu lebih jinak lagi. Jadi very smooth, udah inline smooth lagi. Nah, untuk milihin aja, Masao Furusawa juga kebingungan. Bapak M1 loh, Cak, ini, Cak. Bapak M1 yang mengembangkan M1 pertama kali. Dan dari Valentino Rossi, itulah maka diputuskan, oke, Yamaha, oke, Masao, silahkan memilih inline Big Bang. Semua Yamaha, semua tim ya secara pasti sesuai direction atau pengarahan dari Valentino Rossi memilih Big Bang inline, mengembangkan satu engine sehingga lebih fokus. Dan di tahun 2004 pembukaan di Welcome Afrika, Valentino Rossi langsung juara. Di Welcome itu adalah momen bersejarah karena Honda pada saat itu dikalahkan oleh Rossi, oleh Yamaha. Max Biaggi yang sebelumnya ya bisa kita bilang Max Biaggi ini kan selalu ngomong buruk tentang Rossi bahwa ya Valentino kenceng ya gara-gara memang anak masa Honda dikasih motor yang lebih kenceng dan sebagainya. Dan ternyata ketika dengan Yamaha, Max Biaggi waktu itu menggunakan Honda, kalah Max Biaggi. Itulah tamparan luar biasa di tangan Valentino Rossi dan Maurizio Furusawa dengan tim manajer David Brivio. Rossi akhirnya bisa meraih juara dunia hingga 5 kali. Saman bayangin aja, 5 kali, Cak, juara dunia dengan David Brivio di Yamaha. Tahun 2010 itu adalah tahun terakhir Valentino Rossi di Yamaha. Jadi ada friksi kan ya. Jadi friksi antara Lorenzo dan Rossi dan yang istilahnya nggak rukun lah. Dan akhirnya karena sudah pada posisi puncaknya, kekesalannya mungkin ya. Jadi Rossi akhirnya pindah dari Yamaha menuju ke Ducati di tahun 2011. Dan ketika Rossi pindah tersebutlah David Brivio juga memutuskan pensiunlah dari Yamaha. Pada saat itu David Brivio hanya menjadi advisor Valentino Rossi. Sebelum di tahun 2015 akhirnya David Brivio memutuskan untuk menerima tawaran dari Suzuki untuk membentuk tim MotoGP baru. Itulah sekilas informasi David Brivio. Dan dilalah, Cak, di tangan David Brivio. Ternyata siapa menyangka di tahun 2020 titel juara dunia MotoGP diraih oleh Suzuki. Hanya 5 tahun, bayang aja, hanya 5 musim mereka sudah meraih juara dunia di MotoGP. Ini luar biasa. Sebuah tim tidak mungkin hanya ridernya, tidak mungkin hanya motornya, tapi semua komponen itu selalu menjadi kunci kemenangan sebuah tim. Dan tidak bisa dipungkiri David Brivio adalah salah satu sosok yang luar biasa. Sempat ketemu ya, pernah ketemu 2 kali. Ini orang yang ramah banget, orang yang nggak ada sombong-sombongnya, dan dia juga orangnya kalem. Itu yang ditangkap. David Brivio ini mampu membawa timnya. Memang David Brivio ini adalah sosok yang revolusioner, orang yang punya pengalaman luar biasa di bidang racing. Setelah titel juara dunia 2020 diraih, dilalah kok ia ditinggal, Kang Mas. Makanya Suzuki mengaku mereka sangat shock. Shinichi Sahara, tim project leader dari MotoGP, mengatakan seperti ada seseorang yang merampas bagian dari diriku. Bayangin aja, Cak, sebegitu shocknya Suzuki peninggal David Brivio. Tentu ini sebuah kabar yang buruk bagi Suzuki, tapi ya David Brivio mengatakan bahwa dia tidak ada pilihan lain karena ada tawaran yang lebih baik, di mana dia saat ini akan gabung di tim Formula One Renault. Jadi, Cak, malah banting setir ke roda 4, Cak. Jadinya juga kaget juga sih. Setelah dia sebelumnya di MotoGP, tiba-tiba langsung ke roda 4 di F1 lagi. Jadi ya mungkin gaji lebih gede, kita nggak tahu, Cak, ya. Tapi yang jelas, Kang Bro, dengan sepeninggal dari David Brivio, tentu ini bukan hal yang mudah buat Suzuki karena mereka harus adaptasi lagi dengan kondisi tanpa tim manager,
temporary atau sementara. Dan saat ini semua kontrol akan dilakukan oleh Shinichi Sahara langsung. Tentu ini hal yang tidak mudah sekali lagi karena sebuah tim MotoGP walaupun mereka tim kecil ya. Jadi Suzuki ini tim kecil, Cak. Budget yang kecil dibandingkan dengan pabrikan lain jauh, Cak. Makanya nggak punya tim satelit kan. Jadi kalau kita bandingkan tim satelit aja nggak punya, pengumpulan data pun nggak akan sebanyak dari tim-tim yang lainnya di mana mereka punya minimal 4 motor di lintasan. Sedikit khawatir IWB karena gini, yang sangat-sangat ambisius membentuk tim satelit Suzuki adalah David Brivio. Jadi sosok yang sangat-sangat fight untuk Suzuki supaya memiliki tim satelit ada David Brivio. IWB cukup khawatir jika David Brivio nanti hengkang, benar-benar hengkang nih sekarang nih, apakah dengan sepeninggal David, maka ini otomatis akan membuat ambisi Suzuki memiliki satelit tim akan pupus. Nih, jadi manajer tuh, Cak, dia mempunyai tanggung jawab adalah satu, memiliki kewenangan memilih rider. Jadi dia adalah salah satu kunci untuk memilih rider. Kemudian dia juga memiliki kewenangan untuk mengatur siapa tandemnya dan sebagainya. Kemudian juga di supervisi tim, memberikan masukan, kemudian inovasi-inovasi bagaimana supaya motor bagus, bagaimana supaya tim bagus dan sebagainya. Namanya tim manajer, Cak. Jadi semuanya diatur oleh dia. Jadi semuanya dia juga yang mengayomi, memberikan visi-visinya, memberikan semangat, memberikan apapun itu. Jadi ini sangat fundamental lah. Livio Suppo sebenarnya orang berpengalaman karena sebelumnya dia juga di Ducati pernah dan dia juga pernah menjadi manajer dari Stoner. Jadi kita lihat saja, apalagi Livio Suppo mengatakan jika Suzuki memanggil dia akan siap, dia akan mendengarkan, dia akan mempertimbangkan. Jadi ini suatu hal yang sangat menarik, kita akan tunggu saja, Cak. Jadi Kang Bro, kita bersedih dengan sepeninggalnya David Brivio dari Suzuki, sebuah tim yang luar biasa karena dengan segala keterbatasan tanpa tim satelit mereka bisa meraih juara dunia MotoGP 2020. Di luar dari motornya memang bagus, balance ya, super balance. Karena gini, Cak, motor yang bagus di dalam MotoGP adalah motor yang balance, imbang semuanya. Tidak bagus juga jika motor hanya kencang. Jadi sama jangan ngomong kencang. Gimana kalau motor kencang tapi buat belok nggak bisa, understeer. Dan itu dialami Ducati sebelumnya. Jadi Ducati itu, Cak, kalau sampai lihat dari sejarahnya ya, Valentino Rossi sampai mumet itu. Kelemahan Ducati adalah understeer, susah dibelokin, Cak. Yang benar adalah bagaimana motor kencang, nomor satu. Kedua adalah controllable, bisa dikontrol. Dan yang ketiga adalah mudah berbelok. Jadi agile, ya, easy to ride. Kemudian juga elektronik sempurna, tidak gampang membuat ban habis. Ini yang penting, karena sampean kalau memiliki motor powerful tapi bannya cepat habis ya sami mawon, Mas. Saman kenceng 5 lap, setelah itu goyang dompet, gerodoran untuk nyusul lainnya, karena kan slip-slip terus. Dan saat ini Suzuki Gisik RR menjadi motor yang paling balance, konsisten di segala track. Itu yang penting. Jadi kita harapkan semoga saja Suzuki mendapatkan pengganti manajer MotoGP X-Star yang tahun ini juga akan disupport oleh Monster Energy. Good news sebenarnya buat Suzuki, tapi bad news juga buat Suzuki karena ditinggal David Brivio. Oke, ngono wae, Cak, ya. Matur nuwun sama Surman video meneran ya. Kita harapkan Suzuki bangkit, Suzuki tetap konsisten karena yang pasti tahun ini Yamaha akan bangkit. Kita akan lihat karena Yamaha memiliki ambisi akan mengalahkan Suzuki di tahun 2021 ini. Kita lihat nanti dilalah kok ya ditinggal David Brivio ya. Jadi tetap semangat Suzuki, nyalakan nyali. Matur nuwun, Kang Mas, ngono wae. Colot IWB, maturun sama sudah nonton video beneran. Sekali lagi, kalau sampai suka video ini, sampai like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampai sholat mau tuh, karena ini yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cus Gandos.